lagi ke VAR Podcast. Nah, sebetulnya dari yang kemarin kita bahas soal properti, kita mau menjawab satu pertanyaan nih. Kita lihat bahwa kepemilikan properti itu saat ini jadi lebih sulit, lebih challenging. Banyak orang yang akhirnya nggak afford buat beli properti ya di Indonesia. Nah, sebetulnya siapa yang salah? Apakah karena developernya yang terlalu Yahudi, nyari untung terlalu banyak, perbankan yang nggak peka dengan kebutuhan masyarakat dan hanya memberi apa yang penting untung buat bank, pemerintah yang juga ternyata salah sasaran ngasih kebijakan, atau malah sebetulnya masyarakat Indonesia yang itu pemalas dan tidak produktif, jadinya nggak bisa menghasilkan uang untuk membeli properti. Nah, kita akan coba gali kembali lagi bersama Pak Faizul ya. Pak Faizul sebagai seorang yang sangat paham dengan properti di Malaysia dan sudah berjaya membantu industri properti di Malaysia jadi jauh lebih baik gitu ya Pak. Nah, kita sempat bahas di episode sebelumnya bahwa banyak sekali problem di Indonesia yang bukan problem lah, tantangan ya, tantangan yang perlu diperbaiki. Masih banyak market inefficiency, walaupun sebetulnya itu juga akan jadi peluang buat kita ya untuk bisa memberikan atau berkontribusi lebih gitu. Cuman kan sebetulnya kita harus bisa ngedefine what's the problem, ya, what's the pain pointnya tuh apa sih? Kenapa, siapa aktor utama yang menyebabkan sampai kondisi yang seperti ini tuh terjadi gitu? Dan mungkin mungkin Pak Faisal bisa mengkaitkan dengan apakah dulu di Malaysia pernah terjadi situasi yang sama nih Pak, di mana orang-orang jadi sulit beli properti, harga properti yang naiknya tuh nggak masuk akal, sehingga ya itu tadi ujung-ujung akhirnya banyak orang yang nggak bisa beli properti dan cuma sebagian kecil doang yang bisa gitu. Gimana Pak? So, adakah menurut saya is a bit of everything ya. Jadi semuanya berkait dan terlibat yang menyebabkan situasi itu berada di Kondisi seperti keadaan sekarang. hari ini. Ya. Hmm. Terus sebagai contoh, adakah pemaju di Indonesia ataupun developer di Indonesia itu bersikap Zionis ataupun Yahudi yang terlalu tamak? Iya, Betul. ada. Adakah bank juga bersikap Zionis dan Yahudi terlalu tamak? Iya, ya. Dan adakah polisi yang ada hari ini daripada pemerintah bisa diperbaiki? Iya, karena there's no such thing as a perfect polisi ya. Iya. Ya. Dan adakah pembeli juga perlu lebih tinggi, lebih baik ilmunya juga? Juga iya. Jadi kalau ditanya kepada saya, ada mana satu solusi yang paling penting? Kayaknya perlu ada perubahan untuk kesemuanya. Kesemuanya. Cuma the most powerful actor masih pemerintah yang bisa decide yang lain-lain itu gimana. Ya, cuma mungkin daripada segi itu kita tuh perlu hati-hati ya, karena kalau contohnya kita hari ini kita tuh follow sistem kapitalisme ya, free market ya. Jadi developer tuh ambil risiko untuk beli tanah, develop, dan kalau nggak jual mangkrak ya pada muka lah. Betul. Ya, seperti apa yang berlaku hari ini. Karena developer yang mangkrak hari ini majoritinya developer Zionis ya. Nah, jadi kalau lu lihat proyek mangkrak di Jakarta ini, ya itu semua lah contoh-contoh akibat menjadi Zionis. Yang tamak nyari untungnya terlalu muka. besar ya. Padan muka. Ya, mau untungnya 50%. Ya. Mereka yang ambil untung sedikit kayaknya bisa jual ya. Ya. Nah, yang daripada segi pihak bank juga, mereka tuh maunya untung tapi nggak mau ada risiko. Ya, di Malaysia sama, di Indonesia juga sama ya. Tapi itu kan harga free market. Karena kalau contohnya pemerintah tuh memaksa pemajunya menjual pada harga segini aja. Banknya rate cuma bisa diletak pada harga segini aja. Jadi maksudnya apa? Akan ada kurang bank dan developer yang mau membina ekonomi. Betul. So ada kebaikan free market, ada juga keburukannya. Ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita decide untuk menetapkan harga ya bunga, menetapkan harga properti gitu kan, itu kan udah level komunis ya. Ya. Dan contohnya ada market yang paling dekat dengan market itu kayaknya China.
Tapi hari ini even China masih open market ya, daripada segi harga yang bisa ditetapkan, nomor satu. Dan nomor dua tuh daripada segi faedah perbankan masih open market. Right, even China walaupun negaranya komunis Mereka masih tetap open believe market in ya. open market. Cuma bedanya gini, kenapa orang Cina lebih prosperous berbanding dengan negara yang lain lah. negara yang lain termasuk Indonesia ataupun Malaysia, adalah karena pemerintahnya itu benar-benar mengambil keputusan untuk menaikkan ekonomi dengan cara yang sangat drastik ya, beberapa tahun. Dan agresif sekali juga kan. Dan mereka juga ada advantage daripada segi populasi. Betul. Jadi mereka become cheap labor. Kayaknya 80% ya of barang yang dikeluarkan di dunia ini produksinya di China. Betul, ya. betul. So jadi mereka tuh global factory gitu loh. Ya. So satu dunia tuh menggunakan factory-nya tuh China untuk dijual kepada local market. Nah, daripada situ karena ada kepesatan ekonomi, semua orang ada kerja, penghasilannya oke, jadi ekonominya naik. Jadi harga rumahnya memang naik mahal, melampau sebenarnya kalau di sana tuh. Ya, kalau di Indonesia masih bisa dapat ya return sekitar 4-5%. Betul. Ya. Di China returnnya kurang pada 1. Wow. So it's not a good investment. Harga rumahnya naik terus. Oke. Nah, mereka nggak buat uang untung daripada hasil sewa. Iya. Mereka buat untungnya dari segi kenaikan harga. Capital gain. Nah, itu benefit free market. So you have to remember ya, mereka yang beli properti, mereka mau propertinya harganya naik terus. Mereka yang nggak beli properti, mereka harapannya harganya jatuh terus. Iya. Jadi kita mau menangkan siapa? Macam pagi tadi saya ada interview sama TV di Malaysia, yang nomor 1 di Malaysia tuh tanya gimana ya akibatnya. Saya tanya akibatnya ada 2 nih, mereka yang udah beli dan mereka yang belum beli. Yang udah beli happy dong. Betul. Karena harga rumahnya naik. Flourish ya. Lepas ini kalau anak aku mau ke university aku bisa jual rumahnya, udah biaya udah settle ya. Tapi untuk orang muda yang baru mau mulai kerja, penghasilan hari ini UMR ya, UMR kan nggak bisa beli. Betul ya, betul. Jadi satu side akan menang ya, dan satu side lagi itu akan kalah, dan akan selalu begitu pasti kan. Dan cumanya apa yang saya boleh omongkan adalah nggak kira marketnya free market, komunis, negara apa aja satu aja. Hakikat yang benar di mana-mana tempat di dunia ini, harga rumah itu akan terus naik. Nggak ada kaitannya dengan good policy daripada pemerintah ataupun enggak, Yahudi ataupun enggak, harga rumah itu masih terus naik. Karena kos tanah setiap tahun makin naik, gaji mereka yang bina rumah itu setiap tahun makin naik. Betul. Harga bahan kalau kekal, tapi kan ada 3 kos ya, harga tanah, harga gaji, ya, labor sama bahan, material. Ya. Nah, material ini mungkin kekal ya, tapi yang 2 ini pasti naik. Nggak ada orang kan yang gajinya lepas 5 tahun lebih murah daripada hari ini. Iya. Mereka nggak mau kerja. Dan karena maksudnya karena harga gaji jadi naik, debatably material juga harus naik dong, karena kan cost of productionnya juga untuk memproduksi material juga naik kan. Karena mungkin ada teknologi. Membuat efisien, betul. Ya. Dan contohnya ada oversupply of steel, oversupply of cement, benar. Itu akan jadi bisa murah. Betul. Ya, teknologi baru bisa menyebabkan itu lagi murah. Tapi harga tanah nggak akan turun tiap tahun. Betul. Ya, harga tanah. Itu udah sebuah kepastian lah ya. Gaji juga nggak akan turun tiap tahun, bisa kekal tapi nggak akan turun. Jadi kalau kita ada 3 nih bahan untuk menyediakan, contohnya air teh, 2 bahannya itu naik terus tiap tahun, 1 aja yang kekal. Emang harga air teh itu nggak akan naik? Pasti naik. Contoh, jadi ngekira gimana, contohnya kalau mau ngomong ya, puncak kenapa harga rumah di Indonesia itu mahal, karena developernya Yahudi, banknya Yahudi, pemerintahnya tolol gitu kan. Contohnya. Iya. Itu oke, contoh saja. Ya. Tapi kalau benar pun contoh saja. Tapi contohnya kalau kita lihat di negara seperti Singapura, pemerintahnya bagus. Orangnya Oxford. Ya, kita setuju lah. Ya, yang menteri-menterinya dibayar tidak ada korupsi ya. Beberapa M per bulan gitu kan. Sepatutnya nggak ada korupsi ataupun terlalu kurang. Kecil lah. Rumah di sana masih mahal.
Tapi Jadi Pak ya, gini, cuman mungkin bedanya kalau di Singapura, dengan transparansi sistem yang sudah bagus itu, mereka punya shortage of land lah. Jadi bisa terjustify, mau nggak mau demand yang tinggi, apalagi kita tahu ya banyak orang yang melihat bahwa Singapura itu salah satu surga dunia dari segi ekonomi, lifestyle gitu kan. Sementara apa alasan di sini di Indonesia ya, kita lihat kenaikan, bahkan ada yang ngomong nih, UMR di Jakarta itu nggak masuk akal, sama sekali nggak masuk akal. Kenapa? Karena menurut data, kalau lu mau survive di Jakarta, bahkan itu kayak minimal 2 kali, bahkan kalau kalau memang mau yang benar-benar aman gitu ya, itu bisa sampai 3 kali UMR. Jadi UMR ini jadi nggak relevan lagi gitu. Belum lagi bicara harga properti di Jakarta. Saya berani jamin dengan UMR tidak ada yang bisa beli properti di Jakarta gitu. Karena cicilannya sendiri aja bahkan mungkin minimal sudah 2 kali gitu. Itu kan sebetulnya sistemnya berarti ada yang nggak make sense dong gitu, ya kan? Sementara fasilitas umum sekarang memang sedang digalakan, alhamdulillah kita sudah punya MRT dan terus berkembang lah MRT-nya, tapi itu kan isu yang baru, bukan isu ya, development yang baru terjadi less than 1 decade ago lah gitu. Jadi fasilitas umum pada sudah jadi pembahasan dari dulu gitu. Jadi apakah mungkin memang karena kepemilikan rumah itu bukan 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 problem yang dianggap penting oleh pemerintah, makanya tidak ada insentif yang tepat sasaran gitu. Kita coba bedah satu-satu nih pemainnya nih. Coba kita bedah dari sisi pemerintah dulu. Apakah karena menurut mereka tidak penting untuk punya rumah, yang penting bisa hidup gitu. Akhirnya nggak mesti ya udah rumah, kepemilikan properti lu punya orang tua, tinggal aja di properti orang tua lo gitu misalkan. Kalau Pak Faizal lihatnya seperti apa? Apakah seperti itu? Ada kemungkinan seperti itu nggak? di Malaysia juga ada debat yang sama. So Hmm. debatnya itu adalah kenaikan harga properti itu lebih laju berbandingan dengan kenaikan pendapatan. Oh sama ya berarti Sama ya. aja. Inilah, nggak ada market in the world yang lebih baik. Karyawan tuh pikir aku tuh gajinya udah cukup kok, kayaknya bisa dipotong 50% nih. Bener sih itu Nggak juga ya. pernah, Nggak pernah. nggak pernah Mau dong. gaji udah berapa juga ya Ya kurang aja. nggak akan ada orang yang ya kayaknya aku tuh dibayar lebih ya. Ya, ya. Iya. Kelebihan nih bayarnya nih. Kayak ya udah bos, aku pulangkan 30%, nggak ada ya. Iya, iya. Nggak mungkin ada. Jadi nggak ada karyawan yang benar-benar memikirkan aku tuh dibayar pada harga yang setimpal. Everyone thinks they are underpaid. Hmm. So itu udah jelas ya. Ya mentality karyawan gitu. I'm not saying they are right ataupun I'm not saying they are wrong, it's just mentality. Iya, iya. Ya. Nah, sebagai contoh ya, hari ini Indonesia itu terkenal sebagai tempat berbagai low cost operation ya. Hmm. So jadi maksudnya untuk bina operasi di Indonesia itu nggak terlalu Murah. mahal. Hmm. Oke, nah itu competitive advantage untuk Indonesia juga. Betul. Nah, contohnya kita naikkan minimum UMR-nya kepada contohnya Let's say 7 juta, 6 7 juta juta. ya. 7 juta. Oke. Sekarang ini berapa? Di Jakarta 4 point something, 4,5, 4,7 gitu. Oke, contohnya 5 juta lah. Oke. Kan? Sekitar 5 juta naikkan ke 7 juta. Nah, itu kenaikan 40% ya. Ya, Oke. kurang lebih. Nah, kalau bisnis yang ada ini marginnya cuma 10%. Wah, rugi dong langsung. Right? Rugi ya. Iya, 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 iya. Nah, margin lu cuma 10% nih. Perlu kenaikan gajinya naik 40% minimal daripada pemerintah. Apa yang bakal berlaku dalam masa 1 tahun? Harga naik juga mau nggak mau. Enggak. Bisnis itu akan tutup. Karena nggak bisa sustain. Nomor 1. Nomor 2. Bila bisnis itu tutup, apa yang bakal berlaku pada karyawan-karyawan? Ya, dipecat. Hilang Nggak income. punya ya, nggak punya pendapatan. Jadi, iya, bukan nggak ada, saya kan dipilih ya jadi penolak ekspor dan apa semuanya itu. Setiap kali itu pasti perdebatan itu kayak gitu, naikkan gaji. Soalnya nggak semudah itu, terutamanya untuk mereka yang udah jadi usahawan ya. Ya, karena kita tuh, nah contohnya favorite coffee aku kalau di Jakarta tuh Calf. Wow. Ya. Ini tapi kita tidak disponsor oleh produk ini, Pak. Enggak. Oke. Nah,
Kalau dinaikkan gajinya gitu kan, dan Hmm. harga kopinya itu akan naik 40%. Hmm. Minimal ya, Ya, minimal 40%. Ya. Dan bila udah naik 40%, aku bisa beli nggak? Belum tentu belum juga. tentu. Bisa sih harusnya kalau Papa itu ya. But would I want to? Because it's Belum tentu. 40%, I Betul, don't know betul, ya. betul. Ya, so aku mampu, mampu. But will I buy at a Is it worth 40%? it ya Yeah, bahasanya I don't gitu ya. know, Ya. right? So sama aja. So apa yang akan bakal berlaku kalau kita coba naikkan harga? Orang itu akan kurang membeli. Hmm. Volume yang ada sekarang ini nggak bisa di maintain. Hmm. So therefore, the worst case scenario adalah bisnis itu perlu ditutup dan beratus ribu hingga berjuta orang itu akan jadi Pengangguran. hilang Ya. pekerjaan, pengangguran. Nah, nomor satu. Nomor dua, pelabur asing, lihatnya dulu low cost producer. Hmm. Nah, harganya udah naik segini. Jadi nggak bersaing lagi ya. Oh ya, wajar nggak aku buka di Bangkok, di Thailand, ataupun di Ya. Filipina? Kan, whereby labor law-nya mungkin lebih friendly kepada Ya. employer berbanding dengan di Indonesia gitu. Ya, so jadi itu adalah orang cakap kemuskilannya ataupun dilema ya oleh semua Hmm. pemerintah. Karena mudah aja kalau kamu mau menang pilihan raya, naikkan gaji dong. Benar. Tapi ternyata itu bukan pilihan yang The reason bijaksana juga kenapa ya. nggak ada yang bisa buat kayak gitu karena economic impact-nya tuh akan menyebabkan Unbearable ya. 50% mungkin ya bisnis itu bungkus. Hmm. Nah, di US mereka berjaya. Hari ini minimum wage untuk banyak states ya Hmm. is $15 per hour ya. Wow. Ya, $15 per hour. So, maksudnya setiap jam tuh penghasilannya berapa tuh? Kalau berarti hampir 200.000 lebih berarti per Satu jam. jam. So lu kerja kedai kopi nih, Hmm. jadi barista nih, Sehari udah sehari 1,6. kerja. Iya. Nah, apa yang berlaku di sana tuh, bila dinaikkan gaji, Hmm. orang tuh hidupnya masih sama karena harga barang Harga ikut semuanya naik. naik pada kadar Ya. yang setimpal. Inflation mereka tuh is double digit. Nah, dulu contohnya pembayaran angsuran bulanan rumah KPR Ya, ya, KPR. KPR. Hmm. Dulu contohnya 2,5 juta. Ya. Sekarang udah jadi 5. bukan, udah dulu contohnya 8 juta. Hmm. Sekarang 20. Iya. Karena inflasi mereka perlu naikkan interest rate. Nah, ya income lu naik. Angsuran bulanan juga naik Betul. dan harga barang-barang semuanya naik. Naik. Nah, sekarang ini untuk makan McDonald's aja untuk berdua 100.000 ya. 80-100.000 $50 bro. di US. Iya, makan dua orang. Wow. Meal set mungkin satu ataupun dua dessert is 40 hingga $50 bro. Oh, it's gonna be a fancy dinner kalau di Indonesia. Ya, bisa makan steak Iya, bro. iya, 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 Ya. iya. Benar. Nah, Ya. so setiap keputusan tuh ada economic impact-nya, long term, short term, ada dan mereka tuh takut untuk berkeputusan kayak gitu karena impact-nya tuh worst case adalah banyak orang bakal hilang pekerjaan. Karena Indonesia nggak cukup consumption power untuk menampung inflasi of 40%. Oh, iya, 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 iya. Benar, paham. Itu aja. Jadi memang sebetulnya dilema yang sama terjadi di Malaysia, terjadi di seluruh dunia lah ya. Artinya akan selalu debatable apakah pemerintah melakukan kebijakan yang tepat atau tidak gitu. Dan selalu ada orang yang berpikir bahwa kebijakan itu pasti ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus gitu. Ya. Nah, sekarang kita bergeser nih Pak. Oke, pemerintah kita anggap pada kasus ini asumsi positif ya, adalah aktor yang selalu mencoba mensejahterakan masyarakatnya. Walaupun debatable juga. Oke. Karena maksudnya kalau kita gali karena banyak harusnya salah satu kebijakan yang bisa dilakukan adalah menurut saya memperjelas aturan terutama untuk development rumah gitu. Jadi ya memang ada aturan kayak misalkan berapa persen untuk fasilitas umum, berapa persen boleh jadi properti gitu, tapi standarisasi atau spesifikasinya tuh banyak yang akhirnya masih abu-abu.
kadang yang harusnya developer itu misalkan speknya harusnya pakai ABC, tapi tidak dikontrol juga, akhirnya yang dipakai down spec gitu-gitu. Jadi mungkin dari segi pengawasan dan transparansi menurut saya itu harus ditingkatkan lah di Indonesia. Oke, geser ke turunannya pemerintah, bank, ya kan? Perbankan menurutku adalah aktor penting dari sisi pendanaan lah, ya kan? Apalagi kita tahu gaji, kalau ngandelin gaji mungkin bahkan sampai kapanpun nggak, belum tentu bisa kebeli properti, sampai pensiun mungkin barulah bisa kebeli properti, which is properti yang bisa dibeli juga akhirnya lebih kecil atau lebih jauh lagi kan. Perbankan kan hadir untuk menjadi jembatan supaya orang mampu beli properti dan dapat properti terbaik yang bisa dia dapatkan pada saat ini ya, dengan konsep cicilan itu. Tapi kenyataannya ternyata simpelnya bunga kita paling tinggi nih di ASEAN. Di Indonesia ya, bunganya paling tinggi nih, dan di Malaysia saat ini 4% ya. Kita 3 kali lipatnya. Artinya dengan cicilan yang sama, yang misalkan cicilannya 100 juta nih, di Malaysia itu bunganya 4 juta, di kita bunganya jadi 12 juta. Dan cicilannya harusnya misalkan di Malaysia 3 juta, di kita bisa 5 juta gitu. Crazy lah dengan fakta bahwa sebetulnya ya tadi ya, bank ini punya kuasa pendanaan gitu. Jadi sangat bisa sekali membantu masyarakat punya rumah gitu. Apa jangan-jangan balik lagi pengennya untung, yang penting gue untung aja deh gitu. Toh mereka nggak ada pilihan kok. Kalau mau pendanaan ya pasti ke perbankan kok. Apa kayak gitu, Pak? Sama. Consideration itu whereby dia bergantung kepada risiko ya. Ya. Jadi harga bunga di Indonesia tinggi karena risikonya juga tinggi. Ya. Nah, kalau benar NPL-nya bawah pada 5%, sepatutnya ya daripada segi bayaran bunga tuh nggak patut lebih pada 10. Ya. Cuma kita suspek ya, kita dengar-dengar ya cerita yang NPL-nya double digit sebenarnya. Ya dinding-dinding berbisik lah ya. Dinding-dinding yang berbisik. Ngobrol-ngobrol ya. Nah, so jadi dari situ tuh kita ngerti lah kenapa bank tuh perlu charge hingga 12% hingga 13% bunga untuk beli rumah. Ya. So itu kan commercial decision ya. Nah, apa yang pemerintah bisa buat untuk mengurangkan, kalau contohnya prioritas mereka tuh untuk meninggikan pemilikan properti ya untuk rakyat ya, mereka tuh bisa bagi garansi kepada bank, jaminan gitu. Nah, lu kasih bunganya cuma 8% ataupun 5%. Ya, 5%. Aku garansi nih, kalau dia become NPL ya udah kamu nggak rugi. Bisa. Jadi ada campur tangan pemerintah di situ ya. Iya. Ya walaupun sekarang juga sebenarnya ada promo fixed rate sampai bahkan 4% juga ada selama 2-3 tahun, habis itu floating lagi gitu ya. Jadi menurut saya kayaknya karena menggunakan skim-skim seperti ini udah ada, tapi perlu diperbesarkan lagi. Karena hari ini nggak semua bank ya ada kayak gini kan. Dan menariknya gini loh Pak, kita kan tahu ya, mungkin sasaran utama untuk beli rumah adalah mereka yang first jobber, mungkin yang merantau juga. Mereka butuh untuk punya secara long term tuh mereka harus lebih sustain gitu kan. Tapi kebijakannya juga saat ini kayak misalnya contoh tenor, berapa lama bisa kita lakukan pinjaman gitu. Saya dengar di Malaysia itu 30 tahun plus ya, 35 tahun bahkan ya. Nah kita baru mencoba menjajaki 30 tahun. Dan ada perbedaan antara rumah dan apartemen gitu. Ya maksudnya ada sistem-sistem yang menurut saya juga aneh gitu. Kenapa kayak harus dibedain? Terus kenapa menyasarnya tuh, kalau misalkan profil-profil tertentu yang diutamakan, oke lah, mungkin masih ada reasoning di baliknya lah. Tapi ini ada juga nih yang lucu nih Pak. Nggak tahu di Malaysia gimana ya. Ketika kita mau KPR sebagai seorang pengusaha, biasanya orang bank itu akan bilang jangan sebagai pengusaha bro, akui aja kalau lo itu seorang CEO direkturnya tapi bukan pemilik usaha, jadi syarat yang dimasukin cuma rekening koran. Padahal
Indonesia tuh butuh entrepreneur gitu. Dan kita secara ekonomi itu selamat dengan toko-toko informal lah gitu. Nah, kalau dalam bayangan kita kan ya kalau harusnya orang-orang entrepreneur ini dapat kemudahan, misalkan mereka udah ngambil resiko lebih banyak, sekarang mau ngambil kredit untuk rumah mereka malah dipersulit gitu. Kan aneh ya gitu. Apa harusnya kan nggak begitu gitu. Jadi makanya Nggak aneh, eh nggak aneh. nggak aneh karena di mana-mana aja tuh untuk bank tuh mereka tuh nggak suka mereka yang lebih pintar daripada mereka. Oh, oke. Jadi orang yang bikin bisnis tuh Hmm. menurut mereka orang yang lebih pintar yang bisa menggame mereka. Oh, oke. Sebagai contohnya orang bisnis ya, Nah, kita tuh bisa dong nggak bayar rumah ataupun mobil untuk 6 bulan untuk fokus kepada bisnis. bisa. Karena Untuk kita tuh mudah aja ambil iya, keputusan itu. Untuk karyawan biasa mereka tuh nggak berani. nggak berani betul. Ya, jadi mereka tuh nggak suka mereka yang mengambil risiko tinggi kayak business owner. Oh, makanya untuk entrepreneur ya udahlah akalinya ya walaupun diakalinya cuma akal-akalan bengkel ya jatuhnya hanya administrasi aja supaya bisa memenuhi dan lebih cepat gitu. Ya. Ini buat apa dia bikin peraturan kayak gitu in the first place? Ini kenapa menurut pendapat saya bank tuh sebenarnya benar-benar berperangai sebagai Zionis ataupun Yahudi paling bangsat Iya. karena mereka tuh benar-benar nggak mau membantu mereka yang perlu dibantu. Mereka cuma mau bantu mereka yang nggak perlukan bantuan. Wah, gimana tuh maksudnya, Pak? If you make a lot of money, mereka tuh True, nggak true. diminta Datang, pun minta. mau Iya, nggak iya, iya, kredit iya, card, iya. mau nggak property Betul, loan, betul. mau nggak car loan. Tapi untuk orang yang nggak ada uang, nggak ada savings itu, bila minta tuh nggak dikasih. And that's why ya itu jadi topik pembahasan pinjol tuh, Pak. Jadi muncul pinjol-pinjol yang akhirnya menyerang orang-orang yang butuh. Iya. So jadi kalau kita lihat nature bank itu, contohnya kan, kalau di Malaysia itu masih secara subtle lah cara mereka buat gitu kan. So mereka diarah, dipaksa oleh pemerintah, lu perlu kasih loan untuk B40 ya, mereka yang miskin lu untuk beli rumah perlu ada alokasinya setiap tahun, ada kuota yang perlu kamu penuhi. Nah, ya mereka buat, ya udah aku penuhi kuota, tapi interest rate ya, kalau untuk yang miskin nih mau beli rumah murah nih 5%. Nambah. Orang malah, kaya 3,8. kok kebalik malah ya? Iya. Wah, Nah, di Malaysia udah parah kayak gitu kan. Di Indonesia lebih bangsat dong. Ya, di Indonesia lihat ya, lu beli rumah landed yang mahal-mahal 2M, 3M bisa dapat KPR-nya 30 tahun. ya, Benar nggak? betul. Lu mau beli apartemen, lu miskin karena itu bisa beli apartemen, benar nggak? Kalau lu kaya, ngapain mau beli apartemen? Nggak ada orang yang mau beli apartemen kalau mereka tuh kaya. Benar nggak? Lu beli apartemen karena itu aja yang mampu kita miliki di saat gaji mungkin nggak sampai 10 juta per bulan ya, karena itu mau beli apartemen kan. Tapi untuk mereka tuh, mereka nggak bisa ngomong nih kepada central bank, aku nggak mau kasih pinjaman kepada orang-orang miskin ini bukan target gue, nggak boleh. Iya. Itu kan diskriminasi ya. Jadi cara mereka tuh, oh apartemen kita kasih KPR-nya 15 tahun. Iya, maksimal KPA-nya 15 tahun ya. Landed 30 tahun. 30 tahun. Mereka bilang karena apartemen tuh high risk. Iya. Yang murah, loannya pendek, lagi mahal. Rumah mahal, loannya panjang, lagi murah. Iya. Jadi siapa yang mau dibantu? Sebenarnya. Bener, pusing malah ya. So bank tuh nggak berminat untuk membina agenda untuk menaikkan ekonomi negara. Agenda bank itu sebenarnya benar-benar untuk bonus mereka doang. Cuannya mereka ya. Yes, for shareholders return. Iya. Right? I mean dia kan kapitalis ya. So jadi sekurang-kurangnya di Malaysia ataupun Singapura tuh apartemen ataupun landed at least bunganya sama. Betul. Loannya masih 35 tahun gitu kan, nggak ada diskriminasi. Di Indonesia tuh jelas-jelas si fuck you gitulah kepada orang miskin. Right? Aku mau kasih loan lu pendek lagi mahal lagi. Iya. Benar nggak?
Tapi memang benar sih kadang-kadang, dan sebetulnya masih banyak yang salah persepsi juga Pak. Banyak yang menganggap bahwa apartemen itu barang mewah gitu. Jadi Iya, kalau nggak punya, ya itu juga akhirnya orang-orang mikirnya ya udah kita beli landed house dong karena lebih murah gitu. Padahal kalau kita sebetulnya itu debatable lagi ya. Apartemen memberikan kita kan fasilitas yang lengkap dan aksesnya biasanya juga bagus. Memang ada beberapa developer yang menyimpang kita nggak perlu sebutkan lah, ada yang naruh apartemen yang sebetulnya nggak perlu ada apartemen gitu, yang akhirnya merusak citra apartemen juga. Ya tapi benar, diskriminasi terkait dengan tenor minimal yang cuma 15 tahun, kita minta 20 tahun aja susah sekali, belum lagi terkendala sama perizinan yang berbeda juga gitu kan. Jadi mayoriti yang beli apartemen adalah pembeli rumah pertama, betul, mereka yang properti benar-benar ya. baru mau mulakan kehidupan. Dan orang seperti ini nggak mau dibantu sebenarnya. Ya, itu Nah, cara mereka ngomong, aku nggak mau lo, adalah memberikan terma yang susah. yang susah, Betul. nggak masuk akal kayak gitu. Karena mereka tuh nggak bisa ngomong, lu miskin aku nggak mau. Nah, tapi Nah, itu mereka Pak, bikin kayak gitu itu bakal supaya chaos tuh kalau ya, gitu. lu sendiri yang nggak mau. Hmm. Bukan karena aku mau ngomong yang dan ya, dan akhirnya itu mungkin terreflect juga dengan data di mana 12 juta orang yang tidak punya rumah, 10 juta diantaranya memang menengah bawah gitu. ya, Artinya kan bisa jadi bahwa akses pendanaan untuk mereka ini memang tidak tidak ada gitu. ya. Iya kan? Jadi dari sini mungkin pemerintah bisa melakukan sesuatu. Hmm. Contohnya kayak di Malaysia ada kuotanya minimalnya untuk Hmm. membeli rumah pertama, nomor satu. Bisa bagi garansi juga kalau takut ya. 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 So, jadi pembeli rumah pertama bisa dapat rate bawah daripada 10%. Ya. Nomor satu karena udah dijamin oleh kerajaan. Nomor duanya tuh KPR-nya kenapa nggak dikasih 30 Dipanjang tahun? ya, dipanjangin. Iya. Kenapa ada diskriminasi gitu? Udah Ya. tahu kan yang beli apartemen itu mereka yang nggak mampu beli rumah landed. Ya. Rumah susun lah kalau Ya, yang sederhananya ya. semoga pemerintah sadar ya, ini game yang dibuat oleh bank Ya. untuk bilang aku nggak Ya mau intinya orang miskin ya menjadi customer aku atau minjam maunya yang daripada bisa aku. ngasilin keuntungan Iya, aja lah, iya, yang bisa ngasih profit, then I will take gitu. iya, Dan sebetulnya sih Pak ada program rumah subsidi yang memang itu membatasi nilai atas ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan mau ikut program ini, pemerintah memberikan subsidi dengan kuota ya. Tadi Pak Faizul bilang dengan jumlah tertentu lah. Intinya misalkan kalau nggak salah sekarang tuh range angkanya 160 juta sampai 200 kecil lah, 200 plus kecil. Ini tergantung daerah ya. Dan di situ memang targetnya orang-orang yang penghasilannya itu join income-nya itu kalau nggak salah di bawah 8 juta. Jadi memang sudah ada program untuk ngarah ke sana. Masalahnya yang terjadi sekarang, dan ini memang 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 jadi hal yang sering kali disorot ya Pak. Karena harganya murah, akhirnya kita nggak bisa berharap speknya bagus. Satu ya. Yang kedua balik lagi, karena harganya murah juga, akhirnya kadang-kadang posisinya itu sekarang logikanya gini, ketika kita mau ada orang yang membeli rumah subsidi, artinya orang ini kan secara ekonomi mungkin belum mampu untuk beli kendaraan. Harusnya posisi rumah subsidi itu berada pada tempat yang kendaraan friendly lah, atau ada minimal ada angkutan umum gitu. Kenyataannya banyak rumah subsidi yang posisinya itu masuk ke dalam rumahnya itu dan jalanannya itu juga belum bagus gitu ya. Jadi mau nggak mau harus ada tambahan income yang dipakai untuk nyicil kendaraan lah at least. Nah, sama yang terakhir ketidak tepat sasaran nih. Jadi kontrolnya pun akhirnya banyak yang sering kebobolan ya. Dan itu saya sendiri saksi lah, waktu itu ada ada teman yang memberitahu ada proyek eh, dan itu pakai istilah FLPP plus. Jadi program subsidi plus. Harganya yang diakatkan, yang di KPR-kan sesuai dengan aturan pemerintah, tapi transaksinya tuh 200 juta misalnya, nilainya lebih tinggi, jadi ada kewajiban untuk membayar DP sekian persen supaya masuk untuk dapat fasilitas subsidi. Nah ini kan menurut saya jadi, loh kok jadi istilah bahasanya palang pelentot ya. Jadi buat apa nih ada kebijakan kayak gitu kalau ternyata masih bisa kita akal-akalin gitu kan. Jadi
itu bukti bahwa memang ya sudah, yang penting kita dapat memenuhi kuota ya, memenuhi kuota tanpa mengawasi praktiknya di lapangan tuh kayak gimana gitu kan. Dan ini menjadi PR, gimana caranya nih kita bisa menjaga supaya jangan apa ini membaik gitu loh Pak, iya kan? So, jadi ini adalah contohnya kalau ada beberapa perkara ya. Hmm. Nomor satu adalah ketamakan developer ya. Nah, Ya, jadi aktor ketiga nih. mereka coba game the system lah Iya. ya. So, jadi itu bergantung kepada pemerintah untuk buka mata atau tutup mata Hmm, ya, karena ini jelas ya, betul. ya udah enggak working in the spirit of the affordable housing. Hmm. Itu nomor satu. Di Malaysia for example, soalnya pembelinya juga abuse program Hmm. kayak gini karena ada rumah subsidi yang dijual, sepatutnya nggak bisa disewakan Ya, 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 karena ianya patut untuk diduduki. ya. Nah, developer udah bina nih rumah Hmm. 1M di kawasan tengah bandar, Hmm. dekat MRT, dekat mall. Hmm. Harga luarnya 2M. Karena itu rumah subsidi jadinya harganya maksimalnya 1M. 1M, oke. Ya, patutnya nggak bisa disewakan, Ya, ternyata sudahnya disewain. disewakan. Berarti penyakitnya sama lah ya sama orang-orang Sama kita. aja lah ya, ya. Dan again, ini lebih kepada penguat kekuasaan. Hmm. Sebagai contoh ya, udah tahu nih melanggar nih kan. Kalau penguat kekuasaannya bagus, kan nggak ada orang berani buat. Ya, Soalnya orang tuh berani buat bisa jual kayak gitu karena penguasaannya tuh kurang bagus. ya. Berarti pemegang kekuasaannya ya, Ya, policy makernya ya, undang-undangnya udah ada, polisinya udah ada, tapi siapa yang kontrolnya memantau? ya. Nah, dan ada nggak mereka yang bakal dihukum kalau mereka tuh melanggar? Iya, Ya, so, itu betul. aja. So, kalau di Singapura tuh nggak ada. Kalau bilangnya ABC, bikinnya perlu ABC. Lu jangan pandai-pandai karena kalau lu bikin di Kalau bulan ngakal-ngakalin depan, lu penjara, udah masuk. penjara. Udah dibicarakan terus. Ya, cepat, Hmm. jadi orang takut ya untuk buat apa-apa. Di Malaysia masih bisa ngomong, Hmm. ya. Jangan terlampau over gitulah, right? Di Indonesia kayaknya semuanya bisa ngomong. Karena Iya, iya, iya. sekurang-kurangnya kalau di Malaysia tuh kalau contohnya dikasih approvalnya untuk pembinaan 2000 unit, speknya sekian-sekian. Ya. Kalau nggak penuhi spek gimana-gimana pun nggak bisa dapat sign off. Tapi Oh, kayak di sini tuh kalau bilangnya approval 2000, bina 3000 tuh masih bisa ya. ya. Depends on the, Iya, ya, ya, you know so, lah. ya. So, jadi again penguasaan ya. Dan menurut saya kita tuh sebagai pembeli karena itu pentingnya ilmu. Kan kalau kita Hmm. udah tahu mereka tuh melakukan satu yang illegal, jangan support aja. Itu kan uang kita, Ya. kuasa kita sebagai pembeli gitu kan. Nah, kalau mau buat kecu ya udah report aja, bayar aja di TikTok. Nah, Itu yang sekarang sih kayaknya paling kuat tuh begitu ya, Pak ya. iya, betul. Keadilan terkuat itu suara netizen sekarang. Iya. Dan kalau isu itu udah jadi viral, mereka Ya, tuh nggak ada pilihan benar, harus melainkan diperbaiki. melakukan sesuatu ya. Iya, Kalau nggak nanti orang do ngomong ini something. tidur aja nih. Ah, makan gaji buta. Benar-benar. Mm-mm. Ya jadi memang memang ya balik lagi sih emang aktor-aktornya itu kan di nggak cuman pemerintah, nggak cuman perbankan, developer, jadi itu satu kesatuan ya, orang-orang apa aktor-aktor ini tuh memang aktor-aktor yang saling berhubungan gitu. Tapi ada Benar. satu aktor lagi Pak, pembelinya sendiri nih, Iya, yang bisa jadi ignorant, bisa jadi banyak. ya benar kan, Banyak. maksudnya kita harus sadar juga lah bahwa kadang-kadang konsumen is not always right. Ada ya, dia bisa jadi memang kayak yang tadi kita bilang bahwa usernya sendiri, orang-orangnya sendiri yang mau beli itu tidak berusaha gitu. Artinya apa ya, mereka cuman ya nggak sadar bahwa ya, satu misalkan sekarang mentalitas kita sering dengar istilah Gen Z itu punya mental seperti strawberry yang tidak stabil pekerjaannya, misalkan yang akhirnya dikit-dikit tuh maunya healing, and in a way bukan karena nggak sanggup beli, mereka yang membuat tidak memprioritaskan properti, dan setelah sadar bahwa oh, kok tabungan gue nggak cukup ya, akhirnya mempermasalahkan gitu. Mungkin nggak kalau itu yang sebenarnya terjadi juga? Macam yang kita ngomong daripada mulai, mix of kesemuanya. Betul. Semuanya itu bisa diperbaiki lagi gitu. Dan mungkin kalau kita lihat
Gen Z ya, Hmm. pemilikan properti itu bukan priority. Hmm. Karena menurut saya ya, dan ini mungkin pendapat yang kurang kurang populer ya, Hmm. Gen Z nggak suka komitmen dalam segala hal. Gen Z nggak bisa, nggak suka, oke, Nggak nggak suka, suka bukan komitmen, nggak bisa ya, nggak suka nggak komitmen, suka komitmen. Jadi alergi konsisten, mereka. konsisten dengan semuanya. Perhubungan juga sama. Oke. Nikah 3 bulan cerai. Itu lucu sih. Yang angka perceraian di Indo juga makin, ya, dari tahun ke tahun naik juga. Ya, dan karena adanya dating app dan apps kayak Instagram gitu, tukar-tukar Hmm. pasangan tuh ya udah setiap 3 bulan 6 bulan tuh tukar. Ya, Nggak cocok, jadi susah normalisasi ya. sedikit aja, ya udah tukar gitu. Hmm. Nggak enak, ya udah putus Hmm. kan. Nggak ya. Jadi dan mereka tuh contohnya kalau kita lihat di tenaga kerja sebagai sebagai pengusaha juga Hmm. sama Betul, betul. ya. Kalau moodnya, vibe-nya, vibe ya, Ya, bilangnya ya, ya, vibe-nya ya, udah ya. nggak enak ya. Working Ya, environment vibe-nya gitu. ya, ya Toxic gitu udah, kan ya. toxic gitu kan. So jadi udah nggak suka. Jadi udah pengen cari kerja baru. So jadi menurut saya itu adalah konsisten. Jadi mereka tuh nggak suka apa-apa komitmen jangka masa panjang. Hmm. Daripada segi kerja, perhubungan, Hmm. pembelajaran, Sampai dan properti. juga properti. Lebih baik aku sewa aja, aman. Kalau aku mau pindah ya udah aku bisa pindah. Hmm. Nah, ini gonna be a trouble for property developer dong, Pak. Enggak juga. Hmm. Ya karena itu kan perubahan fasa, Hmm. perubahan permintaan. Developer tuh perlu bina sesuatu yang memenuhi permintaan, Iya sih. bukan membina sesuatu yang memenuhi pocket lo. Benar Benar, nggak? benar, 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 Itu benar. aja. Benar. Ya, so jadi kalau lu sendiri membina rumah yang tentunya untuk janji lihat tuh nggak tertawan, lokasinya entah di mana-mana, Iya, iya. kan fasilitasnya terlalu Nggak jelas banget ya. ya. Nah, coba lu bina ada rooftop poolnya menghadap Jakarta, Jadi ada gym menyesuaikan ya, 24 hours, ada 24 hours menyesuaikan dengan budayanya working, mereka gitu ya ya. di bawahnya ada kedai-kedai kopi, tempat-tempat Bisa nongkrong bikin gitu kan. community space Ya, gitu. emang nggak ada yang mau beli, banyak Iya sih. dong. Sebenarnya apa, perubahan perilaku bisa dilihat sebagai problem, bisa dilihat sebagai opportunity Itu dia. sebenarnya. Gitu juga kan. Oke. Dan untuk mereka yang nggak mau beli ya udah Hmm. sewa aja sampai mati. Benar. Nah, untuk orang yang memiliki bagus dong. Benar, benar, Karena benar. sewa tuh nggak akan Dapat lagi duit, murah iya, kan, nggak dapat akan lagi duit. murah lepas 10 Betul. tahun kan pasti naik. Ya. So kita tuh baru-baru ini ada isu viral di Malaysia mengenai golongan sewa sampai mati. Hmm. Nah, bulan Desember nih cerita ini, Hmm. sewa sampai mati. Nah, mereka interview lah Gen Z, ya ngapain, aku sewa aman enak kok, Ya. saya bisa pindah kapan-kapan ya, aku ada fleksibel, aku ada freedom, ya itu semua oke. Cuma satu aja yang perkara yang mungkin mereka ini kurang sadar, Hmm. kalau harga sewa tuh nggak naik in the next 30 tahun is a good strategy untuk Iya, sewa. betul. Iya, Tapi reality daripada segi datanya tuh biasanya naik harganya. harga sewa itu akan double setiap 10 tahun. Nah, hari ini kita bayar 3 juta nih. Contohnya untuk Iya, sewa kosan yang bagus iya. di Jakarta nih. 10 10 tahun tahun lagi lagi 6 6. juta. 10 20 tahun tahun lagi. lagi 12 juta. Iya. So, Mengerikan jadi ya. lebih baik memiliki ataupun menyewa. Iya, iya, iya. Lu memiliki at least lu Ada udah aset. ada aset yang harganya tuh daripada segi cost pemilikannya itu akan Hmm. kekal untuk the next 20 tahun karena KPR-nya tuh udah set. Iya. Melainkan interest rate-nya naik mendadak. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, untuk market kayak Indonesia, kebarang kalian untuk interest rate-nya jatuh adalah jauh lebih tinggi daripada interest rate-nya Betul, naik. betul. So, jadi harga sewa bakal naik, Hmm. KPR-nya bisa lebih murah ya, Murah, betul. dan harga rumah nggak akan turun. Hmm. Ya. Nah, kalau lu oke bayar 3 atau 4 kali ganda selepas 20 tahun untuk sewa aja, terserah. Tapi menurut saya itu kurang Kurang strategik, ya. itu kurang pintar. Kurang wise, betul. Strategi. Sepakat. Itu aja. Nah, lu oke, nggak kisah, bayar, kasih tuan rumahnya kaya terus, lu nggak kisah kalau nggak jadi Ya, kaya, nggak terganggu gitu nggak ya. terganggu,
oke, no Ya problem. maksudnya itu jadi keputusan masing-masing. Iya, Tapi kalau kalau saya ini kalau aku yang menyimpulkan sebetulnya salah satu power terbesar dan adanya kan sebenarnya di market, ya kan, ke pemilih ke orang-orang yang punya, orang-orang inilah market lah kita bicaranya. Dan frankly speaking sekarang buat buat saya market di Indonesia itu masih dalam tanda kutip ya bodoh, ya, dan memutuskan untuk tetap bodoh. Artinya ya kita kecenderungannya itu tidak mau mencari tahu lebih gitu. Padahal menurut saya, bro, kita punya kekuatan paling besar loh gitu. Kalau let's say ketika lo ngelihat ada properti yang overpriced, ya kalau lo tahu dan belajar dan nyari tahu bahwa ini capital gain-nya apa segala macam gitu kan, dan itu bukan sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang sulit gitu. Kita semua informasi sekarang udah tersedia, dan akhirnya ujung-ujungnya kan kalau misalkan kayak gitu memaksa aktor lain ya yang karena mau nggak mau economical value transaction asalnya dari market, bukan dari benar, pemangku kepentingan gini kan, pemangku benar. kebijakan. Jadi menurutku sih simply kita how to make the market understand about the policy, dan gimana caranya juga akhirnya kita bisa memberikan data informasi yang apa ya, yang relevan buat mereka sehingga pengambilan keputusannya jadi lebih baik. Pertanyaannya, mau nggak nih digituin nih? Apakah masih terlena dengan kondisi yang menurut mereka masih baik-baik saja sampai nanti terlambat gitu, atau gimana caranya supaya kita menyadarkan bahwa jangan nunggu sampai kondisi ini nggak enak dulu dong gitu, belajarnya sekarang nih, untuk masa kita harus kelaparan dulu baru nyari tahu gimana caranya biar nggak kelaparan gitu kan, itu kan nggak wise gitu. Tapi ya balik lagi, ini mungkin bisa dijadikan komen ya Pak, kita jadikan sebuah pertanyaan, menurut kalian sebenarnya siapa yang pertama kali harus jadi aktor yang disalahkan atau yang bertanggung jawab dengan kondisi di mana kepemilikan properti sampai sekarang jadi makin sulit gitu. Jadi komen terus, kalau misalkan kalian ngerasa konten ini berguna, bisa di-subscribe untuk tahu konten yang lain dan di-share ke teman-teman kalian supaya kita bisa terus bisa terus memberikan informasi-informasi yang berdampak pada masyarakat Indonesia. Oke, sampai jumpa pada podcast selanjutnya. See you. Bye.